Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika kelas 5. Hari ini Senin 20 September 2021 dengan materi pembagian pecahan. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat ya, meskipun belajar dari rumah namun tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, setelah PTS ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu pembagian pecahan. Harap anak-anak sungguh mengikutinya supaya dari awal sudah bisa mengikuti dengan baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan atas rahmat yang berlimpah yang Kau berikan pada kami semua, sehingga pagi ini kami dapat bangun kembali dengan badan yang sehat, yang segar, siap untuk mengikuti pembelajaran. Tuhan hadirlah di tengah kami, dampingi kami dalam belajar, singkirkan segala penghalang yang akan mengganggu kami di dalam belajar. Semoga apa yang kami pelajari betul-betul dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat mengerjakan apa yang menjadi tugas kami dengan baik pula. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Nah, ini kompetensi dasarnya menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan desimal dan desimal dengan indikator memahami pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa, memahami pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli, memahami pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, memahami pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa, memahami pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran, memahami pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Adapun tujuannya, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membagi bilangan asli dengan pecahan biasa dengan benar. Siswa dapat membagi pecahan biasa dengan bilangan asli dengan benar. Siswa dapat membagi pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan benar. Siswa dapat membagi pecahan campuran dengan pecahan biasa dengan benar. Siswa dapat membagi pecahan biasa dengan pecahan campuran dengan benar. Siswa dapat membagi pecahan campuran dengan pecahan campuran dengan benar. Jadi ini yang pertama kedua ini kebalikan ya. Bilangan asli pecahan biasa, lalu pecahan biasa bilangan asli. Kemudian yang keempat ini pecahan campuran dengan pecahan biasa, lalu pecahan biasa dengan pecahan campuran, kebalikannya. Baik, kita akan melihat pembagian pecahan itu kita temui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti ini. Semacam soal cerita ya. Kakak mempunyai 2 meter pita yang akan dibuat hiasan berbentuk bunga, dan setiap hiasan memerlukan 1/4 meter pita. Berapa banyak hiasan yang dapat dibuat? Nah, di sini ada penyelesaiannya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita akan menggunakan pengurangan berulang.
ada 2 meter pita yang dibuat bunga. Setiap kali membuat bunga, berarti kita mengurangi secara berulang 1/4 meter dari 2 meter yang ada sampai pita habis dibuat bunga. Nah, perhatikan di sini. Ini 2 meter. Lalu kita akan mengurangi terus sebanyak 1/4. Kita kurangi 1/4 sampai habis. Itu mendapat berapa kali 1/4? Nah, coba diperhatikan. 2 dikurangi 1/4, itu berarti tinggal 1/3/4. Dikurangi 1/4 lagi, berarti tinggal 1/2. Kemudian dikurangi 1/4 lagi, berarti tinggal 1/4. Dikurangi 1/4 lagi, tinggal 1. Ya, berarti kan kalau 1/4-nya ada 4, itu kan 1. Kemudian 1 tadi dikurangi 1/4, tinggal 3/4. 3/4 dikurangi 1/4, tinggal 1/2. 1/2 dikurangi 1/4, tinggal 1/4. 1/4 dikurangi 1/4, 0 atau habis. Nah, ada berapa kali 1/4 untuk mengurangi angka 2 ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ada 8. Ya, ada 8 kali 1/4. Nah, maka akan kita peroleh 2 dibagi 1/4, hasilnya 8. Jadi banyak hiasan yang dapat dibuat adalah 8. Nah, ya, ngerti ya? Ini kalau menggunakan pengurangan berulang. Baik, berikutnya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana jika pita kakak tersebut dibuat bunga yang setiap bunga membutuhkan 3/4 meter. Nah, sekarang dilihat gambarnya. Nah, tadi pita tadi kan 2 meter. Nah, 2 meter itu, ini 1 meter, 1 meter. 1 meter itu kan berarti 1/4-nya ada 4. Tadi kan 2 meter itu berarti 1/4-nya ada 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Nah, setiap bunga membutuhkan 3/4. Berarti ambil 3 bagian. 1, 2, 3. Dapat 1 bunga. Lalu 1, 2, 3. Dapat 1 bunga lagi. Ada 2 bunga. Nah, masih ada sisanya 2 bagian. Nah, sisanya ini 2 bagian dari 3. Maka disebut di sini 2/3. Jadi, ada 2 bunga utuh dan 1 bunga dengan 2/3 bagian. Ngerti ya maksudnya ya anak-anak ya? Ini kan tadi 2 meter. 2 meter tadi kan yang diminta itu kan 1 bunganya 3/4 meter. Nah, 1 bunga 3/4 berarti ini 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, kan 3/4. 1 bunga. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 3/4. 1 bunga lagi, jadi ada 2. Nah, sisanya ada 1 bagian, 2 bagian, sisanya 2 bagian, ya. Jadi bunganya itu hanya ada 2 kelopak saja. Makanya dikatakan 2/3 bagian. Ada 2 dari 3 bagian karena 1 bunga itu 3 bagian. Paham ya? Nah, maka kalau ditulis 2 dibagi 3/4 sama dengan 2, ini 2 bunga tadi, 2/3 ini sisanya tadi, yang tidak jadi 1 bunga. 2/3 itu sama dengan 8/3. Nah, dari contoh 1 dan 2, nah kan kita tidak mungkin, ini mau dikurangi terus, maka kita akan tulis begini, 2 dibagi 1/4 sama dengan 8. Atau menjadi 2 dikali 4/1. Jadi 1/4 ini kita balik ya menjadi 4/1. Maka tanda bagi
diubah menjadi kali, ya, 1/4 dibalik. Jadi 2 kali 4 per 1 hasilnya 8. Nah sekarang ini, ya, 2 dibagi 3/4, tanda bagi diubah menjadi kali, 2 dikali 3/4 dibalik, 4/3, hasilnya 8/3. Paham ya anak-anak ya? Oke. Nah anak-anak, ada beberapa pembagian yang akan kita pelajari, ya. Nah, yang pertama adalah kita perjelas dulu bahwa pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian, ya. Ini diingat-ingat. Pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Nah, sekarang kita bicarakan bilangan asli. Bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya itu disebut bilangan asli. Nah, bilangan 2, salah satu bilangan asli, bila dibuat menjadi bentuk pecahan itu 2/1. 2/1 ya 2. Nah, kebalikan dari 2 atau 2/1 adalah 1/2 atau setengah. Ya, ini bilangan asli. Kemudian sekarang kebalikan dari pecahan biasa. Nah, kebalikan pecahan biasa ini Ibu tuliskan pecahan biasanya 2/5. Kebalikannya adalah 5/2. Jadi kebalikan itu maksudnya kalau semula dia pembilang maka akan menjadi penyebut. Ya. Penyebut menjadi pembilang. Nah, sekarang kebalikan dari pecahan campuran. Ini pecahan campuran harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Baru kita akan cari kebalikannya. Sini contohnya 3/1/2. Ini 3 kali 2, 6 ditambah 1, 7/2. Lalu kebalikan 7/2 adalah 2/7. Nah, ini kita mengawali dulu untuk memahami nanti pembagian bilangan pecahan, berbagai jenis pembagian bilangan pecahan, ya. Bahwa pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Baik, anak-anak, kita sekarang akan mempelajari pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Perhatikan contohnya. Ini bilangan asli. Kita akan bagi dengan pecahan biasa. Ya. Nah, maka 6 ini tadi Bu beri contoh di depan tadi, 6 itu boleh ditulis 6/1 dibagi 1/4. Nah, maaf, 6 dibagi 1/4, ini 6/1, tanda bagi diubah menjadi kali, 1/4 dibalik menjadi 4/1. Ngerti ya? Nah, lalu kita akan kerjakan. Nah, hasilnya 24/1, ya. 24/1 ya sama dengan 24. Ya. Oke. Contoh berikutnya 8 kita bagi dengan 4/9 sama dengan 8 itu sama dengan 8/1, tanda bagi kita ubah menjadi kali, 4/9 kita balik menjadi 9/4. Hasilnya 72/4 sama dengan 18. Ya. Oke. Ini pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Berikutnya pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli, ya. Pecahan biasanya di awal. 3/4 kita bagi dengan 6 sama dengan 3/4
dibagi 6 itu sama dengan 6/1, sama dengan 3/4, tanda bagi kita ubah menjadi kali, 6/1 menjadi 1/6, sama dengan 3/24, kita sederhanakan 1/8. Nah, kita masih dengan contoh yang sama, ya. Ini kita akan sederhanakan, akan kita ringkas supaya lebih enak dalam mengerjakan. Perhatikan di sini. Sampai di sini itu sama, namun ada yang perlu kita ringkas. Perhatikan, angka 3, ya, dan angka 6. Nah, angka 3, ini kita bagi 3, 1. Angka 6, kita bagi 3, 2. Jadi ini silang ya antara pembilang dengan penyebut. Boleh silang, boleh atas bawah seperti ini. Yang penting bisa untuk dibagi, ya. Kalau membagi harus dengan bilangan yang sama. Kalau mau dibagi 3, ya, pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya juga dibagi 3. Harus yang bisa, kalau nggak bisa nggak boleh, ya. Ini dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2. Maka hasilnya 1/8. 8 dari mana? Dari 4 kalikan 2. 1 kali 1, 1. Anak-anak, kita lanjutkan pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Perhatikan contohnya, 3/4 kita bagi dengan 1/6, sama dengan 3/4, tanda bagi kita ubah menjadi kali, 1/6 kita balik menjadi 6/1. Hasilnya 18/4 sama dengan 42/4. Sederhanakan lagi menjadi 4,5. Kedua, 2/5 kita bagi dengan 2/3, sama dengan 2/5, tanda bagi kita ubah menjadi kali, 2/3 kita balik menjadi 3/2. Lalu ini kita sederhanakan, kita coret, ya. 2 dibagi 2, 1, ini juga dibagi 2, 1. Nah, 1 kali 3 dan 5 kali 1, 3/5. Oke. Kita lanjut dengan pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contohnya 21/4, ini pecahan campuran, kita bagi dengan 3/5. Nah, ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa dulu, ya. 2 kali 4, 8, tambah 1, 9/4. Nah, kemudian tanda bagi kita ubah menjadi kali, 3/5 kita balik menjadi 5/3. Ini boleh kita coret, ya, dibagi 3, 1, 9 dibagi 3, 3. Maka 3/4 dikali 5/1. Hasilnya 15/4. Sama dengan 3/4. Contoh kedua, 8/4/9 kita bagi dengan 4/18, sama dengan 8/4/9 itu menjadi 76/9. Kita kali dengan 4/18 itu diubah menjadi 18/4 dibalik. Kemudian kita sederhanakan, ya, kita coret dulu, dibagi 4 dibagi 4, 1, 76 dibagi 4, 19. Lalu 9 dengan 18 sudah dari tadi dicoret, ya. Dibagi 91, 18 dibagi 92. Sama dengan, ya, ini dituliskan dulu supaya nanti nggak bingung. 19/1
dikali 2/1, hasilnya 38/1 sama dengan 38. Ya, paham ya? Kita lanjutkan dengan pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contohnya, 1/4 ini pecahan biasa, kita bagi dengan 1/3/5. Maka 1/4 masih kita pakai tanda bagi karena ini harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, 1 kali 5 ditambah 3, 8/3. Lalu 1/4 tanda bagi kita ubah menjadi kali, 8/3 kita balik menjadi 3/8. Hasilnya 3/32. Contoh kedua, 4/5 kita bagi dengan 24/10. 4/5 masih tanda bagi ya, 24/10 menjadi 24/10. Nah, baru kita balik ya, tanda bagi kita ubah jadi kali, 24/10 menjadi 10/24. Nah, ini bisa diringkas, kita coret. Nah, ini 4 kita bagi dengan 41, 24 kita bagi 4, 6. 5 kita bagi 5, 1. Lalu dengan 10 ini kita bagi 5, 2. Ya, jadi silangnya antara 4 dengan 24, 5 dengan 10. Ini juga bisa 10 dengan 24, silahkan. Mana yang mau, yang penting antara pembilang dengan penyebutnya. Kalau mau menyederhanakan, mau meringkas, dibagi dengan bilangan yang sama. Maka menjadi 1 kali 2, 2, 1 kali 6, 6. Diringkas, 1/3. Kita lanjutkan dengan pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Perhatikan contohnya. Nah, seperti ini. Ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 4 tambah 3, 11/4. Kita bagi, ini 1 kali 5 tambah 1, 6/5. 11/4, tanda bagi kita ubah kali, 6/5 kita balik, 5/6. Hasilnya 55/24. Ini kalau mau disederhanakan silang kan nggak bisa. Oke, hasilnya 27/24. Contoh kedua, 81 2/4. 81/24 dibagi 3,5. Nah, ya, ini di 8 kali 24 ditambah 1, 193/24 dibagi 3,5 itu 7/2. Sama dengan, tulis kembali, tanda baginya diubah, lalu 7/2 dibalik. Nah, sekarang disederhanakan antara 2 dengan 24. Dibagi 2, 1, 24 dibagi 2, 12. Sama dengan 193/12. Dikali 1/7. Ya, ini kan disalin kembali ini. 193/12 dikali 1/7. Hasilnya 193/84. Hasilnya 225/84. Ya, seperti ini anak-anak. Oke, ini ada soal latihan. Silakan dikerjakan dengan cara tentunya ya.
Lalu seperti biasa dikumpulkan, dikirim ya. Tolong diusahakan dikerjakan dalam satu hari ini supaya tidak menumpuk tugasnya ya. Baik, sampai di sini anak-anak pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya ya. Pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah pembagian pecahan mulai dari bilangan asli dengan pecahan biasa atau sebaliknya, kemudian pecahan biasa dengan pecahan biasa, pecahan campuran dengan pecahan biasa atau sebaliknya, dan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Semua sudah Ibu jelaskan panjang lebar dengan beberapa contoh ya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kalian terima dengan baik. Baik anak-anak, mari kita menutup pembelajaran pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat yang berlimpah yang Kau berikan pada kami satu persatu. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari melalui PJJ ya, dapat meningkatkan pengetahuan kami dalam bidang matematika. Semoga semua ini memperjelas kami sehingga kami dapat menyelesaikan soal-soal latihan dengan cermat dan tepat. Semoga kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Karolus Borromeus doakanlah kami. Bunda Elizabeth doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak dalam PJJ selanjutnya.